Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sepengetahuan saya, mohon dikoreksi jika salah. Sepengetahuan saya, seorang presiden yang sedang menjabat dapat dimakzulkan atau ditarik mandatnya sebagai presiden oleh MPR RI apabila negara yang sedang dipimpin oleh seorang presiden mengalami atau sedang dalam keadaan kacau. Nah, oleh karenanya MPR RI dapat mencabut mandatnya atau memakzulkan presiden tersebut atau presiden yang sedang menjabat itu karena dianggap tidak mampu. Nah, selama ini Indonesia alhamdulillah sedang dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun ada pihak atau sebagian kecil kelompok mengatakan Indonesia sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tapi sebagaimana yang kita tahu, Indonesia sedang baik-baik saja. Kalaulah pun ada anggapan mengatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, itu hanyalah datang dari oknum-oknum tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Di mana kelompok-kelompok tersebut saya mengatakan atau menduga sakit hati akibat kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Presiden Republik Indonesia atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, kelompok-kelompok yang merasa terusik kenyamanannya, merasa terganggu oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat atau oleh karena aturan-aturan yang dibuat oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, itulah yang menginginkan beliau lengser dari jabatan beliau sebelum masa jabatan beliau berakhir di tahun 2024 mendatang. Karena jikapun beliau lengser sebelum berakhir masa jabatan beliau secara konstitusi, maka semua kebijakan dan peraturan yang pernah dibuat dianggap batal. Sebagaimana juga yang kita ketahui bahwa sudah sejak lama hingga saat ini pihak-pihak tertentu yang saya maksudkan atau yang saya sebut, baik itu pihak atau oknum ormas, oknum-oknum pengusaha, dan oknum-oknum penguasa yang merasa diri menguasai Indonesia. Mohon dikoreksi kalau pendapat saya itu salah. Sekali lagi, mohon dikoreksi kalau pendapat saya itu salah, dan saya tidak bermaksud menghina dan mengecilkan kelompok-kelompok tertentu, di mana kelompok-kelompok itu pun sebagian besarnya adalah sesama kita, anak bangsa Republik Indonesia. Tetapi sangat disayangkan dalam hal ini, oknum-oknum tersebut menurut saya atau dugaan saya terhasut, termakan omongan-omongan negatif dari oknum-oknum yang memang merasa sakit hati atas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai presiden. Atas dasar sakit hati mereka itulah mereka berusaha untuk menyebar fitnah, membuat tuduhan, mencaci maki, untuk memancing emosi daripada rakyat yang tidak lain tidak bukan hanya menginginkan kekacauan di negara kita ini. Sebab satu-satunya alasan untuk MPR RI memakzulkan presiden atau mencabut mandatnya sebagai Presiden Republik Indonesia hanyalah kekacauan. Karena dari hal-hal yang lain, alhamdulillah hingga detik ini, yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai presiden tidak melakukan. Dan beliau juga sangat berusaha untuk menjaga kestabilan negara kita. Walaupun beliau difitnah, dicaci maki, dituduh, yang mana fitnahan, cacian, tuduhan tidak hanya ditujukan kepada diri beliau sendiri,
tetapi juga kepada keluarga, bahkan sampai kepada kedua orang tua beliau. Itu semua tidak dianggap, tidak diperdulikan oleh beliau, hanya karena ingin menjaga negara kita ini tetap dalam keadaan aman, kondusif. Walaupun sebagai manusia biasa saya yakin beliau juga memiliki rasa sakit hati atas semua itu. Tetapi lagi-lagi beliau mengabaikan hal itu, hanya karena memikirkan nasib bangsa dan juga rakyatnya. Namun itu semua tidak dianggap. Namun itu semua tidak diakui. Hasil kerja keras beliau selama ini, upaya beliau dalam memajukan bangsa kita, upaya beliau dalam membawa bangsa kita agar dapat dihargai dan dilirik, bahkan dihormati oleh bangsa luar, juga tidak diakui oleh beberapa oknum. Di mana oknum-oknum tersebut merasa sakit hati atas kebijakan dan aturan yang dibuat oleh yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai presiden. Di mana di antara aturan dan kebijakan yang dibuat itu termasuk di antaranya menyita aset dari tangan para koruptor dan juga menginstruksikan atau memerintahkan kepada menteri-menteri terkait, bahkan membentuk kelompok atau satuan kerja untuk menagih utang BLBI. Dan masih banyak hal yang lain. Termasuk diantaranya juga melarang ekspor biji nikel maupun sumber daya alam kita yang lainnya dalam bentuk mentahan. Itu semua tidak diakui, dan itu semua tidak dihargai, dan itu semua tidak dianggap oleh oknum-oknum itu. Justru mereka hanya ingin kenyamanan mereka, ketenangan mereka yang selama ini mereka nikmati dan mereka rasakan tidak terganggu. Itu yang mereka inginkan. Di mana satu-satunya presiden menurut saya pribadi yang mau dan mampu melakukan hal itu hanyalah yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Saya tidak bermaksud mengecilkan presiden-presiden kita sebelumnya, tetapi menurut saya hanya beliaulah yang satu-satunya melakukan hal itu. Dan akibatnya beliau dimusuhi oleh banyak pihak. Terkait hal ini, saya juga melalui video ini mengingatkan kepada kita semua, saudara-saudari kita sebangsa setanah air, yang diajak untuk turut serta dalam melakukan aksi demo di tanggal 10 bulan Agustus 2023. Saya khawatir bukanlah kepentingan dan nasib kaum buruhlah yang menjadi utama tujuannya, tetapi kekacauanlah yang ingin dicapai oleh oknum-oknum tertentu. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa aksi demo untuk menuntut kalaulah memang undang-undang Omnibus Law itu dianggap merugikan kaum buruh. Saya tidak bermaksud mengatakan itu tidak penting. Tetapi alangkah lebih bagusnya kalau para saudara-saudari kita tetaplah bekerja sebagaimana biasa, percayakan hal itu dikerjakan oleh para pengurus organisasi pekerja itu sendiri. Sebagai salah satu tugas mereka atau sebagai salah satu tugas beliau-beliau sebagai pengurus dari sekian banyaknya tugas-tugas sebagai pengurus sebuah organisasi pekerja. Saya meminta dan menghimbau kepada saudara-saudari kita sebangsa dan setanah air Republik Indonesia yang dapat menyaksikan video saya ini untuk
tidak melakukan aksi demo, untuk tidak mudah terpengaruh oleh ajakan dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan aksi demo, di mana aksi demo berpotensi untuk menimbulkan kekacauan. Sekali lagi, melalui video saya ini, saya menghimbau kepada saudara-saudari kita sebangsa setanah air yang mana sudah diajak atau merasa ingin berdasarkan hati nurani ingin melakukan aksi demo untuk menuntut atau memperjuangkan hak daripada kaum buruh atau nasib kaum buruh, agar kembali mempertimbangkan jangan sampai aksi demo yang memang tujuannya mulia untuk memikirkan atau atas memikirkan nasib daripada kaum buruh ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu atas kepentingan tertentu dari kelompok yang selama ini menginginkan untuk membuat kekacauan di negara kita ini, agar Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dapat dilengsarkan dari jabatan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia sebelum berakhirnya masa jabatan beliau secara konstitusi di tahun 2024 mendatang. Untuk itu sekali lagi saya mohon agar dapat mempertimbangkan, kalaulah memang sudah diajak atau berniat untuk ikut melakukan aksi demo di tanggal 10 bulan Agustus tahun 2023. Mohon agar dipertimbangkan kembali. Jangan sampai Anda semua hanya dimanfaatkan oleh kaum atau oknum-oknum tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika terdapat kata ataupun cara saya dalam menyampaikan dianggap tidak berkenan di hati Anda semua. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.